Bab 1892. Tempat ingatan Iblis Fu. Tapi formasi masih begitu kokoh, cahaya perisai melindungi sekitar, menghalangi kultivator yang ingin menerobos masuk. Tentu saja, perisai penghalang ini hanya bisa menghalang kultivator seperti Eric Kin yang berada di fase transendensi. Andai saja fase penilaian yang datang mungkin akan dengan mudah masuk ke dalam. Jika tidak, kerusakan kediaman ini, siapa yang membuatnya? Menyapu dengan mata dewa, tingkat kerusakan formasi tempat ini lebih parah. Eric Kin menghitung, mungkin memerlukan waktu 1 dupa dibakar habis, sudah akan bisa masuk ke dalam. Tentu saja ini hanya perkiraan, jika tidak ada bantuan mata dewa, mungkin memerlukan waktu berbulan-bulan, itu pun juga belum tentu berhasil. Mengayunkan tangan, Eric Kin pun membentuk formasi pelindung, lalu mengeluarkan ribuan ekor Sky Eater untuk menjaga keamanannya. Dia pun duduk bersila, mulai mendalami garis formasi. Waktu terus berjalan, setelah 1 dupa terbakar habis, Eric Kin mendadak berdiri, menembakkan secercah cahaya Reiki, menerobos perisai pelindung, mendarat di satu posisi formasi. Seketika, cahaya garis formasi pun redup, muncul asap, cahaya perisai yang ada di sekitar Eric Kin pun seketika hilang tanpa jejak. Melangkah melewati pintu yang tumbang, masuk ke dalam kediaman. Eric Kin melihat sekitar, dekorasi master ini berbeda dengan 2 sebelumnya, ini kelihatan lebih elegan dan puitis. Iblis Fu, sudah sampai, kamu ada teringat sesuatu? Masuk ke dalam kediaman, Eric Kin pun mulai bertanya. Luas permukaan kediaman master ini sangat luas, sedangkan Eric Kin hanya membuka formasi lapis luar. Andai saja Iblis Fu masih belum mengingat tempat keberadaan bedan itu, maka harus membuka formasi satu persatu, ini akan sangat memakan waktu. Aku sementara masih belum mengingat, tapi benda peninggalan ini sangat penting bagiku, ini aku bisa memastikannya, kata Iblis Fu dengan percaya diri. Eric Kin, kamu jangan terburu-buru membuka formasi, coba keliling, mungkin melihat lingkungan sekitar aku bisa teringat kembali. Baik. Eric Kin menganggukkan kepala, juga mengetahui bahwa ingatan yang disegel ini bukan bisa dikendalikan oleh Iblis Fu, jadi dia juga tidak boleh tergesa-gesa. Menenangkan hati, Eric Kin mulai berkeliling di kediaman yang megah dan luas ini. Setelah melewati hutan bambu yang indah ini, Iblis Fu mendadak teriak histeris. Kenapa? Menemukan apa? Hati Eric Kin pun mulai bergoyang. Iya, aku ingat, benda peninggalan itu aku tinggalkan di dalam hutan bambu. Eric Kin, coba kamu cari baik-baik, di dalam hutan bambu ini apakah ada sebuah gazebo? Tidak, 3 buah gazebo, tapi 2 di antaranya sudah hancur, hanya tersisa 1, di gazebo ada 4 ekor burung. Kamu mengingat begitu jelas, seharusnya tidak akan salah. Eric Kin sedikit kaget, merasa apa yang dikatakan Iblis Fu bisa dipercaya. Tapi juga harus memastikan, dan di dalam hutan bambu ini, di luarnya dilapisi sebuah formasi, penglihatannya menembus hutan bambu, melihat ke arah yang lebih mendalam. Hutan bambu ini sangat luas, mengelilingi sebuah gunung kecil. Tapi melihat ke dalam, di atas gunung kecil, Eric Kin pun melihat gazebo yang dideskripsikan oleh Iblis Fu. Gazebo ini sangat unik, meskipun tidak besar tapi dekorasi sangat megah. Terutama atapnya, ada gambar monster suci. Tapi yang lebih menarik perhatian Eric Kin adalah lingkungan di sekitar gazebo. Ditutupi oleh hutan bambu, membuat Eric Kin sebelumnya tidak menyadari, sekarang baru menyadari, setengah dari gunung kecil ini seperti diserang, menjadi tidak rata membentuk lubang yang cukup dalam. Sedangkan 2 gazebo hancur yang disebut Iblis Fu juga masuk ke dalam lubang dalam ini, menjadi bangunan cacat. Seharusnya di sini, tidak akan salah lagi, kata Eric Kin. Eric Kin, aku sudah ingat, aku sudah mengingat segalanya.
Dari transmisi suara Iblis Fu kepada Eric Kin, terdengar rasa bahagia. Waktu itu aku datang ke sini, membuka formasi yang ada di luar kediaman, menemukan benda pusaka yang ada di dalam lubang hutan bambu. Karena benda pusaka ini, aku harus meninggalkan benda yang berharga di sini. Kamu mengambil benda pusaka, malah meninggalkan benda berharga di sini. Eric Kin pun mulai berpikir, tanpa ragu-ragu menggerakkan energi abadi, menenangkan pikiran, mulai mencoba membuka formasi yang ada di luar hutan bambu ini. Di luar kediaman ini ada formasi, tapi di sebagian besar daerah, tidak ada formasi yang menghadang. Tapi hampir sama seperti sekte, meskipun memiliki formasi pelindung sekte, tapi di sini lebih mirip dengan paviliun kitab atau istana master sekte, tetap akan memiliki formasi yang lebih ketat. Formasi di luar hutan bambu ini, juga sama seperti ini. Tapi yang membuat Eric Kin penasaran adalah di dalam hutan bambu ini terdapat rahasia apa, sehingga membuat pemilik kediaman membentuk formasi kuat di sana. Kali ini juga menghabiskan satu batang dupa, Eric Kin akhirnya membuka formasi. Eric Kin pun langsung terbang masuk ke dalam hutan bambu. Pelan-pelan mendekati gazebo, Eric Kin pun merasakan ekspresi Iblis Fu semakin lama semakin tegang. Berhenti di atas gazebo, Eric Kin melihat ke sekitar. Eric Kin, di dalam lubang dalam itu, ada benda pusaka yang aku cari waktu itu. Iblis Fu mendadak bersuara. Di dalam sana. Eric Kin pun melihat ke bawah, di gunung kecil samping gazebo kira-kira 10 meter ada sebuah retakan. Seperti sebuah telapak tangan yang jatuh, menghancurkan setengah gunung ini. Lubang yang ada di bawah kakinya juga sangat dalam, tidak terlihat dasar. Tapi sampai sekarang, juga terus muncul retakan, arus reiki yang sangat kacau. Meskipun menggunakan mata dewa, juga tidak bisa melihat jelas dasar lubang ini, sebenarnya ada apa. Di sini, jangan-jangan adalah tempat pertarungan sekte suci abadi sebelum musnah. Eric Kin menarik napas dalam-dalam, lubang yang sebesar gunung ini, di dalamnya juga banyak dimensi yang retak dan arus kacau reiki. Bekas pertarungan seperti ini, tidak pernah dia lihat dan alami sebelumnya. Eric Kin, tempat ini sangat berbahaya, waktu itu aku juga sangat berhati-hati, berkali-kali melewati rintangan baru bisa sampai di dasar lubang itu, kamu juga harus lebih waspada. Iblis Fu pun mengingatkan. Tapi aku penasaran, waktu itu apakah kamu berhasil membawa pergi benda pusaka itu? Kata Eric Kin. Ini, aku sudah lupa. Yang paling penting, dalam benak pikiranku, di dalam sana tidak hanya ada satu benda pusaka, tapi aku hanya mengambil satu buah saja. Kata Iblis Fu. Berarti, di dalam sana juga ada benda pusaka lain. Eric Kin pun mulai semangat. Dia mengaktifkan mata dewa, juga menggerakkan Dark Eye. Lalu lompat ke dalam, diselimuti 100.000 Sky Eater, terbang menuju dasar lubang ini. Jangan-jangan ada pendekar kuat yang bertarung waktu itu, mati di sana. Muncul pemikiran seperti ini di dalam hati Eric Kin. Dengan kemampuan Iblis Fu, di saat masuk ke gunung suci ini pasti sudah berada di fase transendensi, pilihan pasti tidak buruk. Andai saja hanya demi sebuah benda pusaka biasa, Iblis Fu tidak mungkin akan mati-matian mengambilnya, bahkan hingga meninggalkan benda berharganya sendiri. Tapi jika demikian, juga tidak termasuk aneh. Karena dari bekas pertarungan yang tersisa, bisa dikatakan master di sini bertarung hidup mati. Mungkin saja, dirinya juga akan mendapatkan sebuah harta karun berharga. Sekarang, Eric Kin sudah memiliki teknik kelas master abadi, tapi benda pusaka kelas master belum ada. Selain tungku pencakar langit dan cambuk iblis, sudah tidak ada yang lain lagi. Bersambung.